Salam, renungan harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang rendah hati. Rendah hati yang saya maksud ini adalah seperti Tuhan Yesus, yaitu yang menyenangkan hati Bapa, rela dihina oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya rendah hati. Di dalam dirinya pada waktu dia di bumi ini, bagaimana Tuhan Yesus menampilkan sebuah peragaan kerendahan hati dengan sangat mengagumkan. Mari Bapak Ibu kita akan mempersoalkan tentang apa yang sebenarnya tentang kerendahan hati itu. Yang pertama, kerendahan hati berangkat dari atau pada kesadaran bahwa seluruh keberadaan kita ini hanya karena anugerah dari Bapa. Tuhan Yesus dalam suatu pertanyaan mengaku bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus tatkala di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes memang dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tetapi bukan berarti Tuhan dapat mengerjakannya sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan atau menunjukkan bahwa ia bersama-sama dengan Bapa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapalah yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan kekal selama-lamanya. Dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mengakui bahwa kemampuan yang ada padanya dan segala kesanggupannya mencipta dan berkarya adalah karena Bapa yang mengajarinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini berarti tanpa Bapa, Tuhan Yesus tidak dapat berkeadaan seperti saat ini dan selamanya. Yang kedua, kerendahan hati berpangkal pada bahwa seluruh keberadaannya dipersembahkan bagi kemuliaan Bapa. Itulah sebabnya jelas sekali dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus menjadi Tuhan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam hal ini kita dapat memahami mengapa orang yang tidak melakukan kehendak Bapa tidak diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pernyataan ini kita tahu bahwa melakukan kehendak Bapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga harus diteladani oleh kita. Yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang sama sekali tidak mencari kehormatan dari manusia. Ia hanya mencari kehormatan untuk nama Tuhan, dan akhirnya kehormatan yang dinantikan adalah pujian dan kehormatan dari Allah sendiri. Tuhan Yesus tidak mencari kemuliaan untuk dirinya dari Allah Bapa. Dalam Injil Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-54, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai penghulu setan. Ia juga direndahkan oleh mereka karena mereka mengenal dengan dekat latar belakangnya, yaitu siapa keluarganya, yaitu dari keluarga Maria dan Yusuf, orang hanya sebagai tukang kayu. Tuhan Yesus pun direndahkan dengan berbagai alasan, tetapi Tuhan Yesus tetap teduh sebab ia tidak mencari kemuliaan dan kehormatan dari manusia. Kerendahan hati Yesus inilah yang harus menjadi tantangan kita. Menjadi tantangan maksudnya adalah bahwa kita juga harus berjuang untuk dapat mencapai kerendahan hati Tuhan Yesus. Yang seperti Tuhan Yesus maksud saya. Artinya kita dapat juga mengenakan kerendahan hati seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, sebab segala sesuatu yang diperjuangkan agar menjadi kebiasaan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Saudara, kita harus mulai belajar untuk mengakui dengan tulus bahwa keberadaan kita ini semata-mata karena Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong, kita tidak menjadi seperti sekarang ini. Terutama pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Keberadaan yang ada pada kita sekarang di bumi ini adalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan semua bagi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, sehebat apapun Anda, kita, sekaya apapun, sebanyak apapun yang Anda miliki, ingat semua itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Sebab ada pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Kita tidak boleh mengambil atau memisahkan sedikit pun bagi kepentingan diri kita sendiri kalau Tuhan menghendaki. Tuhan mengosongkan diri, melepaskan semua haknya agar semua yang ada padanya hanyalah bagi kemuliaan Bapa. Demikian juga dengan hidup kita yang sepenuhnya harus bagi kemuliaan Allah. Orang yang masih mencari kehormatan manusia tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus dengan benar dan tidak akan pernah dapat memperagakan karakternya. Apalagi kesombongan yang merasa sok, ya, sok kaya, sok pintar, saudara, bahkan sok berjasa dan sebagainya. Itu jelas orang yang tidak berkarakter seperti Tuhan Yesus dan tidak akan pernah bisa memperagakan. Jadi saudara, kerendahan hati Yesus inilah yang harus menjadi tantangan kita. Menjadi tantangan maksudnya adalah bahwa kita juga harus berjuang untuk dapat mencapai kerendahan hati Tuhan Yesus. Artinya kita dapat juga mengenakan kerendahan hati seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana dengan masing-masing kita? Apakah kerendahan hati kita sudah dimiliki seperti Yesus ketika menjadi manusia? Dengan rendah hati Tuhan senang dan sesama kita akan baik pada kita. Orang sombong adalah musuh Allah. Ingat, sekali lagi saya katakan, orang sombong adalah musuh Allah dan musuh banyak orang. Tidak akan lama
kesombongan itu, saudara. Siapapun kita yang sombong, Tuhan tidak suka. Maka berjuang jadi orang yang rendah hati tidak diperoleh untuk satu hari, tetapi perlu perjuangan hidup sampai kita menutup mata atau sampai sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita mulai introspeksi diri kita, apakah kita orang yang rendah hati atau kita menjadi orang yang sombong. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita akan terus dipimpin, dituntun untuk belajar melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita. Amin. Salam.